Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, marilah menyesali dosa-dosa kita supaya kita pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghidupkan orang-orang mati dan membahagiakan orang-orang suci. Hamba-Mu Ibu Maria Angelina Hartini tidak lagi disinari terang di dunia fana ini. Semoga ia dihibur dengan terang-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, karena banyak orang yang bermegah-megah secara duniawi, aku pun mau bermegah. Jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun seperti orang bodoh kukatakan, berani juga. Mereka orang Ibrani, aku juga. Mereka orang Israel, aku juga. Mereka keturunan Abraham, aku juga. Mereka pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih payah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih payah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan haus. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di samping banyak hal lain lagi yang tidak disebutkan, masih ada urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita persiapkan lagu pembukaan dari puji syukur halaman 712. Nomor 712. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah,
Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Allah melepaskan orang benar dari segala. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena milik merekalah kerajaan Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, dengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga dengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika mendengar bacaan pertama tadi, apa perasaan Bapak itu? Tidak mendengar semua. Ibu baca ulang lagi ya. Apa perasaannya? Nah inilah, saya tuh selalu senang. Ada yang merasa senang? Coba angkat tangan yang merasa senang bacaan pertama tadi. Sedih, gembira, tanpa perasaan ini. Selalu berkali-kali. Tapi saya selalu mengingatkan, orang Katolik itu membaca kitab suci itu seperti di surga gitu. Karena menganggap kitab suci ini barang kudus. Jadi harus dibaca dengan sikap kudus. Tapi mengerti itu apa yang dibacakan di bacaan pertama tadi? Apa? Kira-kira apa? Hah? Pengorbanan Paulus terhadap Yesus luar biasa, itu masih di surga tinggi. Ini Paulus, kesombongan. Ini seperti orang yang jor-joran gitu loh. Maka sepintas kalau kita membaca, mendengarkan ini, Paulus itu agaknya sombong gitu ya. Kata-kata pembukanya sangat tajam. Saudara-saudara, karena banyak orang bermegah-megah secara duniawi, aku pun bermegah. Apa artinya itu? Diladeni. Kamu pamer apa sih? Duit. Ayo tak pameri duitku gini loh. Gitu loh maksudnya. Kamu pamer kekuasaan, jabatanmu apa sih? Gitu. Ini Paulus menghadapi jemaat yang pamer secara duniawi. Ayo sini tak ladeni. Gitu. Paulus ladeni apa? Mereka orang Ibrani, aku juga. Mereka keturunan Abraham, aku juga. Mereka mengaku diri pelayan Kristus. Aku berkata seperti orang gila katanya gitu. Aku lebih lagi. Lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas.
kerap kali dalam bahaya maut. Ayo. Kalau Bapak Ibu, ya, aku ini jadi pengurus lingkungan, sudah buat gini, gitu ya. Yang dibanggakan pengorbanannya terus. Lalu ada orang yang jengkel seperti itu. Kamu belum seberapa. Aku ini pengurus DPP, hari-hari ketemu romo paroki. Kamu gak ada apa-apanya. Misalnya begitu ya toh. Nah, apa yang mau digambarkan di sini? Kira terkatung-katung di lautan lepas, bayangin. Bapak Ibu ke Nusa Penida Bali sampai tengah kapalnya karam gitu. Modal di tengah hanya pelampung saja. Gila. Tetapi apa yang kemudian membedakan Paulus dengan jemaat lainnya, yang membedakan dia sebagai pemimpin? Ayat terakhir itu, Bapak Ibu. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah aku hancur oleh duka cita? Artinya apa? Kita itu perasaan sependeritaan gitu. Jadi bukan pujian pengakuan yang dicari, tetapi adalah bagaimana kita sebagai pengikut Kristus itu bersatu padu dan seperasaan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Siapa yang bangga dengan kelemahan dirinya? Siapa yang pernah berbangga atas dosanya? Aku loh tukang gosip. Ada? Nggak ada. Aku loh telatan. Aku loh suka marah-marah. Nggak ada. Tetapi Paulus mengajak umat supaya ketika kita bermegah dalam kelemahan, artinya apa? Jika aku lemah, maka aku kuat di dalam Kristus. Nah, inilah yang mau menandakan bahwa hati Rasul Paulus itu bukan lagi di dunia. Hatinya sudah ada di surga. Maka dia memikirkan hal-hal yang rohani. Dia sungguh melaksanakan apa sabda kita terang. Kenapa? Kalau pusat kita dari kekudusan, jalan-jalan hidup kita adalah mencapai kekudusan. Ya mosok ada orang yang nyetel GPS ke Surabaya tapi jalannya ke Kediri lewat Pujon gitu kan? Ya tembus sih memang ya. Kalau ujung-ujungnya di tol ya. Tapi apa ada begitu? Tidak ada. Ketika kita set tujuan kita mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, ya tindakan kita akan menuju ke sana. Nah, Paulus menempatkan hatinya pada perkara-perkara rohani di surga. Maka hidupnya di dunia ini itu juga dalam rangka untuk menuju surga. Lihat itu. Jadi walaupun hati kita pada hal-hal rohani di surga, apakah terpisah dari dunia? Terpisah apa enggak? Enggak. Dia kerja juga gitu. Banjir mengalami atau bahaya kena begal juga kan, di sini ada bahaya penyamun ya kan, kapal karam. Jadi kekudusan itu bukan berarti kita hidup di surga. Ya tiap hari pergi misa, rumah, gereja, rumah aja enggak. Gereja, rumah, balai RT gitu ya. Ada arisan PKK. Ibu Maria Angelina Hartini. Ini pun juga salah satu pengamalan hati kita ada di surga. Kenapa? Karena ketika kita menempatkan hati kita ada di surga, berarti kita ingin sesuatu yang terbaik bagi sanak keluarga kita. Dan persembahan Ekaristi inilah salah satu persembahan terbaik kita. Kurban Kristus itu sendiri. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Apa yang diperjuangkan oleh Ibu Maria Angelina Hartini ini perlu diteruskan sebagai wujud nyata iman kita. Maka para saudara yang terkasih, kita persembahkan misa ini sebagai tanda iman kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada Yesus Kristus
bahwa Dia akan memberikan pengampunan kepada yang bertobat. Dan kita yang mempersembahkan Ekaristi ini harus ingat, hati kita perlu ada di surga. Kalau hati kita masih ada di dunia, yaitu tadi fokusnya hanya dunia, mengejar karir, kekuasaan, kekayaan, ketenaran. Boleh nggak semua itu? Boleh. Boleh, asalkan kalau kita menempatkan diri kita di surga. Paulus rasul besar, terkenal, dari kalangan terpelajar, tetapi dia mau untuk merendahkan dirinya karena dia sudah menempatkan hatinya pada Kristus. Maka dengan perayaan iman ini, mari kita dalam hidup sehari-hari juga berubah, karena kuasa kebangkitan Kristus itu akan menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu harus bisa terlaksana di dalam hidup sehari-hari, dalam sikap tobat dan pelayanan kepada sesama kita. Kurban yang kita persembahkan, silih pertobatan kita akan sangat menolong bagi arwah yang kita doakan, Ibu Maria Angelina Hartini ini. Bagi Allah kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dunia maupun di akhirat. Bagi para uskup dan para pastor kita yang telah meninggal dunia, ya Bapak, semoga para pemimpin gereja yang telah dipanggil menghadap Bapa, Engkau ikut sertakan dalam kerajaan Allah bersama dengan semua orang kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keselamatan Ibu Maria Angelina Hartini yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu, Tuhan Yesus Kristus penyelamat dunia, kami percaya Engkau yang memberi, Engkau juga yang memanggil Ibu Maria Angelina Hartini untuk kembali ke rumah Bapa. Terpujilah dan dimuliakanlah nama-Mu selamanya. Perkenankanlah anak-Mu Ibu Maria Angelina Hartini tinggal bersama-Mu dalam kemuliaan kerajaan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua umat beriman yang telah meninggal dunia, Bapa yang Maha Pengasih, berilah istirahat kekal dan pengampunan dosa kepada semua sanak saudara, sahabat dan semua umat beriman yang telah meninggal dunia. Semoga setelah peziarahan iman mereka di dunia ini, Kristus memberi pahala hidup bahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa, dampingilah seluruh anggota keluarga Ibu Maria Angelina Hartini yang masih berziarah di dunia ini. Semoga mereka dapat mencontoh teladan doa dan hidup yang baik dari Ibu Maria Angelina Hartini selama hidupnya, sehingga keluarga ini sungguh dapat menanamkan dan menaburkan iman, pengharapan dan kasih baik di dalam keluarga maupun kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga kita yang hadir di sini senantiasa percaya akan sabda Tuhan dan menjadikannya pegangan hidup kita, dengan tetap waspada terus berjaga-jaga, siap siaga dalam hidup doa, amal, iman dan kasih menyongsong kedatangan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Bapa doa-doa tulus yang kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, berkenanlah menerima persembahan ini dan berilah hamba-Mu Ibu Maria Angelina Hartini pengampunan yang diinginkannya. Semoga ia bergembira bersama orang-orang kudus dan selalu turut memuji kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian, bila terjadi penghinaan, Jadikanlah aku pembawa pengampunan, bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan, bila terjadi ketimpangan, jadikanlah aku pembawa kepastian, bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran, bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan, bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan, bila terjadi kegelapan. jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Serta dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas santapan surgawi ini, dan kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat sengsara putramu, hamba-Mu Ibu Maria Angelina Hartini, Kau bebaskan dari dosa-dosanya, dan Engkau hantar dengan selamat ke dalam kerajaan-Mu yang mulia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu berbentuk nomor 715. Jikalau kami jatuh di tanah, tetap sebiji, tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mau
Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Romo Hermanto yang sudah mempersembahkan misa untuk malam hari ini, khususnya untuk arwah saudara kita Ibu Maria Angelina Hartini. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan, berbahagia dan juga tentunya dapat memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, kita di sini hadir bersama lingkungan Santo Agustinus, Santo Lukas untuk mengantar doa-doa kita, dan semoga karya kita sehari-hari juga diberkati oleh Allah. Dan juga tentunya hadir di sini lingkungan yang lain mungkin yang diundang dan keluarga ya tentunya juga semakin diberkati. Bapak Ibu, mungkin ada perwakilan dari keluarga yang menyampaikan sambutan atau yang lain. Waktu kami serahkan langsung kepada keluarga. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih pastinya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, doa-doanya semuanya untuk mama kami. Khususnya dari lingkungan Santo Lukas maupun Santo Agustinus, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanannya selama mulai dari awal mama berpulang sampai hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk khususnya ketua lingkungan yang direpoti terus. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Bu Monika Peggy, ketua lingkungan saya. Hari ini genap 100 hari mama berulang. Semoga mama kami sudah damai bersama Tuhan di surga dan diampuni segala dosa-dosanya. Kami anak-anaknya semoga selalu diberkati Tuhan, diberi kekuatan, tetap rukun dan kompak selalu. Amin. Banyak Bapak Ibu. Setelah Romo memberi santapan rohani, kami dari keluarga menyiapkan santapan jasmani. Nanti dari lingkungan Santo Agustinus, Bu Yoto membantu doa untuk makan. Terima kasih sebelumnya Bu Yoto. Kami dari keluarga minta maaf bila acara malam hari ini ada yang kurang atau ada salah-salah atau kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam. Kita untuk sebelum kita makan, mari kita Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah memberikan kami berkat berupa makanan dan minuman. Berkatilah dan urapi makanan ini, supaya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi jiwa raga kami. Berkati pula mereka yang telah menyediakan makanan ini, dan berkati juga kami semua yang berkumpul di sini. Tuhan, berikanlah juga makanan bagi mereka yang masih kekurangan. Semoga makanan ini memperkuat semangat kami untuk melayani Engkau dengan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan jadikan pembawa damai, kita tak benci kasih jadi senjataku. Saat yang berat aku bawa ampunan, perselisihanku ku baca kerukunan. Terima kasih yang telah menyapa, bukan cuma
tadi rekreasinya satu